Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahini Pangesti, nama panggilan saya Intan. Saya mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Dalam video ini saya akan menjawab tugas logika Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Soal yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan juga contohnya. Term adalah satuan dasar pernyataan atau proposisi suatu kalimat yang mewakili suatu objek, konsep, atau ide. Nah, term ini sendiri dibagi menjadi beberapa jenis yang disesuaikan berdasarkan fungsi atau kalimat dalam sifat yang dikandungnya. Berikut saya jelaskan 3 macam term. Yang pertama, term umum atau general term. Term umum ini menunjuk pada sekelompok objek atau kelas objek yang memiliki suatu ciri khas yang sama. Contohnya manusia, hewan, atau negara. Contoh kalimatnya, dalam pekan ini saya akan berlibur ke kebun binatang untuk melihat hewan. Nah, di sini menuju kebun binatang untuk refreshing melihat hewan. Nah, di dalam kebun binatang ini kan ada banyak spesifikasi binatang-binatang, jenis binatang, namun tidak dijelaskan dan hanya secara in general saja ke kebun binatang untuk refreshing melihat hewan. Kemudian yang kedua, term tunggal atau individual term, yaitu term yang merujuk pada suatu objek tertentu secara spesifik dan sifatnya individual, misalnya berupa nama orang atau nama tempat atau nama tempat wisata. Contoh kalimatnya, minggu depan saya akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota. Saya akan menjalankan perjalanan dinas ke kota Jakarta. Nah, di sini kalimat tersebut menjelaskan bahwa perjalanan dinas berangkatnya menuju ke kota Jakarta, jadi dijelaskan secara spesifik kota yang akan dituju. Kemudian yang ketiga, ada term absolut dan relatif. Term absolut ada term yang maknanya berdiri sendiri sehingga tidak memerlukan hubungan atau relasi dari term lain. Contohnya adalah meja, buku, dan air. Salah satu contoh kalimatnya adalah metode belajar saya adalah membaca buku dan merangkum. Jadi di kalimat ini menjelaskan bahwa metode belajar saya itu berasal dari buku, yaitu dengan membaca buku dan merangkum. Kemudian yang kedua, ada term relatif yang maknanya bergantung pada keberadaan atau suatu relasi dalam kalimat tersebut. Contohnya atasan dan bawahan. Contoh kalimat, saya membantu atasan dalam mengerjakan ujian sertifikasi. Jadi di sini konteksnya adalah saya ini sebagai bawahan yang sedang membantu atasan dalam mengerjakan ujian sertifikasi. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sesat pikir atau logical fallacy, yaitu merupakan kekeliruan dalam bernalar yang tampaknya itu logis namun sebenarnya cacat secara logika. Nah, kondisi ini terjadi dalam kondisi tertentu, misalkan ketika berargumen, ketika debat, atau berdiskusi. Kadang sering menyebabkan kesimpulan yang salah atau tidak masuk akal. Nah, salah satu contoh bentuk sesat pikir adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan daripada membahas argumennya. Contohnya ketika dalam suatu perdebatan yang membahas tentang penjelasan hukum, dari pihak lawan berbicara, kamu tuh nggak ngerti soal hukum karena kamu cuma lulusan SMA. Nah, sepatutnya kalimat tersebut tidak perlu dilontarkan karena yang sedang dibahas ini adalah penjelasan tentang hukum, namun malah membahas latar belakang pribadi yang merupakan lawannya ini adalah lulusan SMA. Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang seharusnya tidak perlu dilontarkan ketika debat, namun seringkali hal ini tidak disadari karena seharusnya fokus pada pembahasan penjelasan hukum itu sendiri daripada membahas latar belakang pribadi, sehingga yang difokuskan adalah argumennya, bukan latar belakang dari pihak lawan ketika debat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tips agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, fokus pada logika bukan emosi, karena banyak sesat logika ini muncul ketika emosi sedang tidak terkontrol. Nah, ini perlu dipelajari bahwa ketika berdiskusi atau debat kita harus dapat mengontrol emosi tersebut supaya tidak terlontar hal-hal yang menyebabkan sesat logika. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satunya adalah meminta feedback dari orang lain.
kita bisa meminta saran atau masukan dari orang lain, karena ketika timbulnya sesat logika ini terkadang terjadi karena satu yang tidak kita sadari, misalkan dari emosional yang lebih tinggi daripada fokus pada logikanya, sehingga apabila kita menerima masukan dari orang lain dapat meminimalisir terjadi sesat logika yang terkadang tidak kita sadari. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.